Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan sintesis protein. Silahkan disimak. Merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah atur cara memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA, dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino. Tentu ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Teman-teman, tujuan dari translasi itu adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat. Protein hasil translasi ini akan digunakan oleh tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Tahukah kalian, pada tubuh kita memerlukan banyak sekali zat agar tetap sehat. Salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein. Proses pembuatan protein disebut dengan sintesis protein. Mengapa tubuh kita harus melakukan proses sintesis protein? Karena protein mempunyai kendali penuh atas tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah tubuh kita sangat membutuhkan protein. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi.
Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein dan biasanya translasi terjadi di sitoplasma. Jadi singkatnya begini, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Dalam tahapan sintesis protein, kita akan mengenal 3 jenis RNA, yaitu mRNA messenger yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari kromosom yang ada di nukleus ke ribosom yang ada di sitoplasma. Kemudian yang kedua yaitu RNA atau ribosom RNA berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Yang terakhir yaitu tRNA atau transfer RNA, fungsinya untuk membawa asam amino ke ribosom. Istilah lain yang sering kita temukan dalam proses sintesis protein adalah sense, yaitu untayan yang berperan sebagai pengode atau non-template, atau bisa disebut juga bukan cetakan. Kemudian yang antisense, yaitu untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Kemudian ada kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Lalu ada antikodon, triplet basah nitrogen yang terikat dengan mRNA secara spesifik. Lalu ada promotor awal atau stop point, tempat menempelnya RNA polimerase. Terakhir ada terminator, yaitu akhir atau titik pemberhentian proses transkripsi. Baiklah, setelah kita mengenal beberapa istilah dalam proses sintesis protein, mari kita bahas proses sintesis protein yang pertama, yaitu transkripsi. Teman-teman, proses transkripsi yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau pemutusan. Nah, selama proses transkripsi DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA, dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi RNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-kodin yang disebut intron. Nah, bagian mRNA ini yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut introsplincing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein RNA yang disebut spesiosum. Nah, kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu akson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Nah, poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Begitupun dengan timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA, dan guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada RNA, dan juga sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, jadi
mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan kodon. Nah, selanjutnya mRNA atau kodon tadi ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma. Dan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu disebut translasi. Baiklah teman-teman, Oke, mungkin kita cukup cukupkan sekian pembahasan dari kita pemaparan mengenai kelompok proses 6 transkripsi. mengenai transkripsi Untuk dan tahapan translasi. akan kita Kurang bahas lebihnya di mohon video maaf. berikutnya. Wallahumma Terima kasih Wassalamualaikum karena sudah warahmatullahi menonton. wabarakatuh. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.